Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan perkuliahan pada kali ini. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi kali ini. Saya Zakia Nabila Putri dengan NIM 220051102 dari Pendidikan Nonformal. Selanjutnya yaitu saya dengan rekan-rekan saya yang pertama Widya Nanda Putri dengan NIM 220054041, Windy Jitasari dengan NIM 2205043, Nadia Putri Firnanda dengan NIM 2205076, dan Witri Islaura Wulandari dengan NIM 2205099. Untuk itu materi pertama akan disampaikan oleh Widya Nanda Putri. Kepada Widya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Widya Nanda Putri dengan NIM 220054041 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan. Sebelumnya kita menjelaskan apa itu komponen pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkesinambungan. Komponen-komponen tersebut adalah seperti tujuan, materi, pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan evaluasi. Menurut Wina Sanjaya, pada tahun 2011, 59, sedangkan menurut Rusman 2011, komponen pembelajaran meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Pengajaran adalah suatu sistem yang kompleks, artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Secara bersamaan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen sendiri merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Komponen yang pertama itu tujuan. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi beberapa tujuan. Yang pertama itu tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kedua yaitu tujuan institusional atau lembaga. Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga itu tujuan kurikuler, adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari garis-garis besar program pengajaran. Setiap bidang studi tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional, sehingga akumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Keempat itu tujuan instruksional atau pembelajaran, adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan atau pembelajaran. Tujuan ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pertama tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran umum. Adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum, belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Tujuan umum ini dapat dilihat dari tujuan setiap pokok bahasan suatu bidang studi. Kedua itu tujuan instruksional atau pembelajaran khusus. Merupakan penjabaran dari tujuan umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan umum tersebut dapat lebih dispesifikasikan dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya yang telah menyampaikan tujuan dari komponen-komponen pembelajaran. Selanjutnya yaitu
materi di dalam komponen-komponen pembelajaran yang akan disampaikan oleh Witri Laura kepada Witri dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen pembelajaran tentang materi. Materi pelajaran merupakan komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan untuk perencanaan pembelajaran serta untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Materi pembelajaran sebenarnya bisa diambil dari berbagai sumber menurut Wina Sanjaya. Sedangkan menurut Hamzah B. Uno, materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang dibahas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan materi harus benar-benar dapat memberikan kecakapan dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran adalah komponen pembelajaran yang diperlukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Itulah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Witri. Selanjutnya penyampaian materi oleh Nadia Fernanda. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan mengenai tentang strategi dan metode. Yang dimana pertama menurut Muhammad Zaini mengatakan bahwa guru harus mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi, siswa, dan komponen lain dalam pembelajaran. Sehingga proses belajar mengajar belajar efektif. Yang berikutnya itu menurut Endang 17 Mulyat Ningsih yang mengatakan bahwa metode pembelajaran yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun menurut Nana Sujana mengatakan bahwa metode adalah cara yang digunakan guru mengadakan hubungan pada saat berlangsungnya pembelajaran. Berdasarkan penjelasan para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara pembelajaran yang digunakan untuk mengadakan interaksi atau hubungan dengan siswa dan guru pada saat berlangsungnya pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Windy. Pada Windy dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Umar Malik 1989, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan agar lebih mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru siswa dalam proses pendidikan pengajaran di sekolah. Media pembelajaran adalah alat untuk mempermudah proses belajar mengajar. Media pembelajaran berupa software hardware untuk membantu proses interaksi siswa dengan lingkungan belajar. Melalui pengguna media dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak menonton. Selanjutnya itu fungsi media pembelajaran. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi intensi, yaitu dapat menarik perhatian peserta didik sehingga fokus pada isi pembelajaran. Yang kedua, fungsi efektivitas, yaitu visualisasi peserta didik dapat menangkap informasi yang diberikan. Yang ketiga, fungsi konektif, yaitu memudahkan peserta didik dalam memahami dan mengingat materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Yang keempat, fungsi kompensatif, yaitu mengkomunikasikan peserta didik yang lambat menerima informasi menjadi lebih paham. Selanjutnya itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen terakhir dalam proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dan proses mengajar, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atau kinerja dalam mengelola pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangan dalam memanfaatkan berbagai komponen
sistem pembelajaran menurut Wina Sanjaya 2011. Sekian materi dari saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Windy yang telah menyampaikan materinya dan rekan-rekan lainnya. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat kita ambil kesimpulan dari berbagai kajian pembelajaran yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat ditarik kesimpulannya. Yang pertama, pembelajaran sebagai suatu proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Yang kedua, pelajaran juga merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik antara siswa dan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan siswa atau siswa dengan sumber belajar lain pada suatu lingkungan belajar tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, sebagai suatu sistem agar proses pembelajaran bisa berhasil, maka sebagai seorang guru perlu menganalisis berbagai komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah disebutkan oleh rekan-rekan saya tadi. Mungkin itu presentasi dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyebutan yang salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.